سمع الإمام القادر بن أحمد الفقيه الإمام الحفيظ المسند الرسول الدكتور عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه الأستاذ حبيب الإنسان وعلي دروس وأوزعنا الرحيم شيخنا أستاذنا حبيبنا الحبيب هدي بن أبي بن حسن الكهرباء وأبونا سلفنا وشيوخنا ورجالنا سلفنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa nafa'ani wa bi'ulumihi bid-darain amin ila anqar. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan masih mengenai hikmah dari terjadinya peristiwa pembelahan Yarda baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin ketika kita kaitkan ini, insya Allah satu perkara yang istimewa. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu datang dari ketakwaan qalbu, ketakwaan hatinya. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha man taqwa qalbu. Jadi termasuk yang akan kita lalui, yang akan kita jalani ya. Semoga semuanya benar pada umum kita mengenai makhluk nisfu Sa'ban. Ini mohon maaf masih saya kaitkan, masih saya singgung terus karena kita belum masuk nisfu Sa'ban. Masih 2 hari lagi. Insya Allah besok Kamis malam Jumat, malam nisfu Sa'ban, malam yang istimewa. Ketika kita mengagungkan nisfu Sa'ban itu bagian dari sya'air Allah, syiar-syiarnya Allah. Isra Mi'raj. Jadi perkara-perkara itu tadi merupakan syiarnya Allah. Kalau itu dalam hati kita ada pengagungan. Pengagungan itu apa ya? Mungkin dari bagian dari pengagungan, bagian kecil dari rasa mengagungkan kita daripada syiarnya Allah, salah satunya yaitu nisfu Sa'ban. Kita perhatian, ada perhatian dari pribadi kita ketika akan menyongsong nisfu Sa'ban, termasuk bulan Ramadan. Bahkan ada ucapan dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang hatinya senang dengan datangnya bulan Ramadan, senang tok itu, maka jasadnya diharapkan dari api neraka. Ini butuh keimanan. Karena apa? Neraka tidak bisa diindra. Dalam artian saat ini kita tidak bisa indra, tidak bisa menyaksikan. Butuh keimanan. Pahala, dosa tidak bisa diindra. Butuh keimanan. Iman, yakin, percaya, itu. Kalau hati kita standar, apalagi kita galau, khususnya akan memasuki bulan Ramadan, posone, hati-hati. Mohon maaf, ini aib saya tak buka dalam artian untuk sebagai muhasabah pribadi saya dan jenengan. Mohon maaf, selama ini ditutup oleh Allah, bukan arti saya tidak mengindahkan karena ditutup oleh Allah. Kenapa kamu buka? Tujuannya untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Dulu saya ketika masuk Ramadan itu galau. Kenapa? Kon poso. Soalnya gak betah. Ya mungkin ada di antara kita yang ada perasaan itu tapi ditutup, bukan dia yang tutup.
sama Allah ditutup itu aib loh Mas. Pediluwe, takut lapar. Kenapa? Mohon maaf, mungkin saya nggak punya keimanan, tipis keimanannya. Keyakinan, kepercayaan kepada Allah itu tipis. Itu bahaya. Keyakinan keimanannya kepada makhluk besar, na'udzubillah min dzalik. Kalau kita lebih bergantung kepada makhluk, siap-siap sakit hati, siap-siap kecewa, saya katakan seperti itu. Lu tak alami itu. Bukan saya membar aib di sini dalam artian saya pernah merasakan itu dan mungkin jenengan pernah, tapi jenengan nggak begitu memperhatikan. Ketika harapan besar kita tambatkan, kita jatuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah pasti akan memberikan solusi. Kalau kita baca roti buladan, kalau tidak percaya, belum masuk bahas masalah proses pembelahan dada, tapi ya harus kita bicarakan ini. Kalau tidak kita bicarakan ya Allahu a'lam di sini. Kalau kita baca roti buladan, ada kalimat Bismillahilladzi, diawali dengan menyebut asmanya Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tidak akan ada madorot, tidak akan ada keburukan menimpa kita kecuali Allah tahu, dan itu takdirnya Allah. Dalam artian begini, ketika kita berharap kepada makhluk, terus kita khawatir ada satu keburukan yang menimpa kita karena kita harapannya besar kepada makhluk. Contoh, kita berbuat baik kepada seseorang dengan harapan, maaf contoh spesifik, kita akan diterima kerja. Kita menjaga betul orang ini tadi agar kita diterima. Ngomong di toko, apapun bilang, jangan sampai menyinggung ini tadi. Kan harapan besar kepada makhluk ini tadi. Tapi kenapa kepada Allah kita tidak seperti itu? Padahal dengan awalan tadi Bismillahirrahmanirrahim tidak akan memberikan madharat ma'asmihi syai'un fil ardi, dunia wala fis sama, dan juga di langit. Tidak akan menimpa keburukan kepada kita kecuali Allah sudah menentukan untuk kita. Makhluk tidak bisa. Kalaupun datang dari makhluk berarti Allah sudah mengizinkan, berarti Allah sudah takdir. Satu dalam artian apa? Belajar. Saya katakan di sini belajar apa? Bergantung kepada Allah, ketergantungan kepada Allah, bukan kepada makhluk. Dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Somad, apa maknanya? Ini bergantung. Nanti tergantung itu kemungkinan dulunya perkara yang lain. Karena kita saat ini diakui atau enggak, entah cah nom, cah tuwek, bergantungnya satu benda. Apa? Setan geger. Yakin semuanya ini dalam artian ya enggak semuanya, sebagian termasuk lo ya kak begitu tergantung latihan. Tapi tak tinggal. Jenengan sengaja tak tinggal. Jenengan tertinggal balik jenengan. Kenapa? Dalilnya macam-macam. Makin orang kabar niki, makin orang niki. Padahal zaman riyen gawe HP urip kabeh. Ayo jenengan tahu ini kelahiran tahun 80 niku. Ayo, wates nyekel HP. Wong HP niku muncul lek begitu nggih. Kula nyekel HP pertama niku 3,10 niku. Nggih. Regane bekas iki 1,5 ya. Bekas ini 3,10 singkatnya indene 3 bulan. Regane itu saya inden pesen 3 bulan bayar dhisik itu saya. Pulsane paling murah 50.000. Halo, 10.000 dah. Tahun itu nih 9 antara 99 atau 2000 kalau tidak 2000-an. Nah, sekarang bisa apa tadi? Bakal kita untuk ini. Tapi kenapa sekarang kita tergantung gitu? Kenapa? Karena sudah pakulinan.
Jenengan rutinan ngambil HP itu hitungannya detik. Duduk harian loh, hitungannya detik. Ketinggal goleki HP. Tangi turu sing digoleki HP, kate turu sing digoleki sikil difoto. Mantap betul, enggak ekspor. Coba bener. Ayo adakan pengagungan kita kepada siar-siar Allah, termasuk insya Allah nanti ini susah banget. Nah, supaya ini, kalau mau kalau mau siang, tapi setengah jam setenggalan, setengah setenggal tapi berarti kita salam datang panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada seorang ulama mengatakan burhan anna amani rahimallah. Beliau berkata di sini, kemarin sudah saya nukil sedikit di sini. Ketika akan memasuki tanah haram, maksudnya di sini Makkah ataupun Madinah, ya, itu disunahkan untuk mandi. Tujuannya adalah untuk membersihkan, ya, membersihkan badan ini dari kotoran, dari najis, sehingga badannya menjadi suci. Yang pernah ke sana seperti Haji Rahmat, Mas Wahyu, dan baca dan lain-lainnya yang mungkin saya tidak tahu. Nah, yang sudah ke sana pasti ketika masuk ada satu kesunahan, yaitu untuk mandi. Tujuannya untuk membersihkan diri ini, ya, badannya ini dari kotoran, mensucikan di sini. Begitu juga baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang diawali ketika beliau masih kecil. Ada beberapa proses, ada tahapan di situ, ya, bukan proses, tahapan. Jadi mulai kecil, kemudian akan akil balik, kemudian ketika akan diutus, kemudian ketika akan Isra wal Mi'raj. Proses ini menurut Syekh Burhan ini mengatakan dilakukan dalam rangka tujuan yang terakhir, yaitu untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam malakut. Isra wal Mi'raj ini. Kenapa? Beliau mengkiaskan tadi, mau masuk ke tanah haram aja harus bersih, apalagi mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad tadi di sini, nanti di akhir di sini. Ya, di sini nanti juga ada penjelasan, bukan Nabi Muhammad itu kotor, bukan. Tapi prosesnya ini tadi dikatakan untuk menambah, ini saya potong ini ya ceritanya. Yang pertama untuk ilmu yakin, yang kedua untuk ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Ini tahapan ini. Hakul yakin ini dohir batin, puncak sudah. Puncaknya apa? Yaitu ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan indera beliau. Bahkan singkat cerita ya, bukan singkat cerita ya, ada penggalan cerita di sini. Besok, semoga kita semuanya nanti ditakdir oleh Allah, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai, muslimat, ditakdir oleh Allah nanti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para penghuni surga itu, bukan senang dengan kenikmatan yang ada di surga, yang mohon maaf mungkin kalau diceritakan surga yang disenang mungkin bidadari, ya. Mungkin karena bangunan-bangunannya, kenikmatan dari makanannya, dari semuanya. Tapi paling nikmatnya kenikmatan surga yaitu ketika para penduduk surga itu memandang zatnya Allah. Yang sudah pernah mendapatkan itu hanya Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika Isra wal Mi'raj, ketika beliau sudah bertemu dengan Allah sejarak 2 busur anak panah, teramat dekat itu. Makanya kopiah-kopiah ini dari sendiri saya sampaikan, yang ada terompah itu, yang ada sandal. Itu sandalnya Nabi Muhammad SAW sudah diajak bertemu dengan Allah, sandalnya itu. Dengan bajunya, dengan sandalnya ini tadi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Musa mau berbicara dengan Allah di Bukit Tursina, mau masuk disuruh lepas
sandarnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad sudah berhadapan dengan Allah, berhadapan sejarah dua busur anak panah, semuanya terpakai, tidak ada yang dilepas. Ini menunjukkan ketinggian derajat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Istimewa, itu kenikmatan puncak itu. Karena nanti kita yang ada di surga ini nanti semoga kita ditakdir oleh Allah, surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Puncaknya yaitu ketika memandang zatnya Allah, paling senang, paling nikmat. Bidadari ya nikmat, kenikmatan surga yang lainnya ya nikmat, ya senang. Cuman yang paling disenangi penduduk surga yaitu ada satu waktu yang memang betul-betul bisa memandang zatnya Allah, paling senang. Itu makom kedudukan yang paling tinggi. Mungkin saat ini ketika kita diperdengarkan surga untuk memotivasi kita beramal soleh, padahal sebetulnya amal soleh tidak jaminan mendapatkan surganya Allah. Cuman harapannya amal soleh yang kita lakukan itu akan turun rahmatnya Allah kepada kita, sehingga dengan rahmatnya Allah itu kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh kita tidak jamin kok untuk mendapatkan surga, tidak mungkin, bahkan dikatakan tidak mungkin. Cuman dengan sifat Rahman, Rahimnya Allah, maka kita bisa masuk surga. Kalau kita pegang itu nanti, maka yang bisa menghantarkan, menurut Imam Al-Haddad ini juga beliau mengatakan, seandainya saya tahu sholawat saya diterima satu oleh Allah, satu tok, satu saja yang diterima oleh Allah, Imam Al-Haddad ini yang ngomong, maka akan saya traktir penduduk tadi. Kok bisa seperti itu? Karena dengan satu sholawat yang diterima oleh Allah, Allah balas untuk kita manusia, makhluknya Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW, satu sholawat yang kita baca Allah balas dengan 10 sholawat. Mungkin kalau jenengan dengar 10 sholawat biasa standar, padahal sholawatnya Allah ketika di kalimat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah dan para malaikatnya bersholawat kepada Nabi. Tidak sama dengan sholawat kita yang diperintah oleh Allah. Dilanjutkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu shollu, itu perintah Allah itu. Disuruh bersholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawatnya kita kepada Nabi Muhammad tentu berbeda dengan sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad. Sholawatnya Allah maknanya memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mendapatkan satu rahmatnya Allah, mendapatkan satu sholawatnya Allah, surga pasti kita dapatkan. Padahal satu sholawat yang kita baca, kita diterima oleh Allah. Satu sholawat yang kita baca diterima oleh Allah, Allah berikan balasan 10 sholawat. Allah berikan 10 rahmat. Satu rahmatnya menghantarkan kita kepada surganya Allah. Masih ada sisa 9. Shollu ala Nabi Muhammad. Butuh keimanan nih. Tidak bisa kita pakai logika kita, akal kita tidak mampu untuk itu. Cuma butuh keimanan dengan mengucapkan, ya Allah bantu saya, tolong saya untuk memperbaiki daripada kualitas keimanan saya kepadamu. Bantu saya untuk melaksanakan ketaatan kepadamu. Sering-sering ucapkan itu. Jangan anggap Anda duduk di sini karena kemampuan Anda duduk, boten. Jenengan ditakdir, Pak Mariana duduk di sini, takdirnya Allah. Jangan itu, selama majelis ini enggak Pak Mariana duduk, dia dari seberapa Pak Mariana? Iya kan Dewi itu. Nah, sini itu lagi nyanyi. Pinter majelis ini beliau duduk di sini. Kalau nggak takdirnya Allah nggak mungkin. Meskipun beliau mengatakan, wah aku nggak tahu kalau macaan tak ganti di sini. Itu dalilnya jenengan. Tapi Allah punya kehendak. Allah punya kuasa mentakdirkan jenengan. Seneng nggak seneng, ikhlas nggak ikhlas. Kalau Allah pilih Anda duduk di majelis, maka akan Anda duduk meskipun hati ini berhudel. Aku nggak ikhlas, itu urusan. Kenapa? Anda dipilih oleh Allah. Makanya kalimat Allah la in syakartum la azidannakum itu betul-betul Anda pahami. Kita syukuri apa? Ya apapun yang ada pada diri kita. Alhamdulillah tiga kopi. Gue penomo, gue SPG teko. Gue penomo loh gitu. Saya kalau yo ST, saya kalau yo tak mulai. Lo kalau kafe kok.
Kita syukuri ini. Kita seperti ini, Anda bisa ditakdir, mohon maaf, dengar adzan, hatinya tergerak belakang, alhamdulillah. Tidak semuanya orang dengar adzan itu bisa berangkat meskipun gandeng ke masjid. Tidak semuanya orang yang dengar adzan hatinya tergerak untuk sholat berjamaah meskipun gandeng ke masjid. Masuk tersinggung. Masuk tersinggung, kalau ngomong ini tersinggung kan repot. Terus pun cara nyelek. Ya, tujuan seperti ini apa? Kita duduk seperti ini tujuan yang pertama menjalankan perintah Allah. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Salah satu dari sekian banyak tujuan adalah kita belajar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Agar kita paham, agar kita tahu diri ngoten. Ning kalau wingi kula ngomong apa? Ben gak nah sekarang dhewe iki lho. Ingkang nang masjid kula iki lho. Lali. Kersane mboten napa? Rai gede. Rai gede kepada siapa? Kepada Allah. Allah sudah berikan banyak kenikmatan. Kemarin saya contohkan apa? Ono lambene, ono irunge, ono kupinge, bolong kabeh iki. Wonten sing buntu. Dibuntu nggih umbelek bingunge masyaallah. Nggih, akeh umbel niku. Boleh fit. Nggih. Nggih napa nggih? Dan saya kalau ini ngomong nih. Anus. Dia ini dari kotoran itu. Kapan jenengan pikir kan? Natos dengan pikir anus. Padahal itu pemberian Allah yang masya Allah coba dibuntu gak duwe anus. Lo coba jenengan bayangnya lho. Ambil kita natos gak semerap tiang ini buatan gajah niku. Bingungnya masya Allah. Ngetekno biaya pirang-pirang itu. Lu biasa itu sampai nyun sewu nggih kula paling contohan mboten kok sebutne tiyang. Niku disobet teng mriki lho. Disobet teng mriki. Damel ngedalin apa kotoran. Tidak pernah terpikir padahal itu masya Allah nikmat yang luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kuatah sing kita tidak pernah perhatian akan nikmatnya Allah, makanya nyun sewu sampai kula ngomong ben kula kali jenengan mboten rai gedhe. Gak duwe izin, wani nglakoni maksiat, wani nyampunten perkawis yang dilarang kali Allah dilakoni, ingkang diperintah oleh Allah, boten purun. Jadi kok napa rek boten rai gedhe? Rodok kasar nih. Dalam artian ucapan saya yang saya tekankan ini ada harapan saya kepada Allah. Hati kita dibuka. Oh iya temenan tibae. Anus iku yo penting. Kuku ini lho, ini penting. Coba jenengan gak ada kuku. Guyu. Sepele kaya ini. Kaya sepele. Begitu istimewa Allah memberikan banyak nikmat kepada kita yang mohon maaf kita tidak pernah terpikir dalam artian entah tidak mau pikir atau tidak perhatian atau Allah alam bisa. Makanya nek Allah perintah nyuwun ngapura, iku wis masa Allah niku. Nomare wonten tiyang sing ngomong salahku iki opo? Lho kan heran. Salahe jan umbukan sing takon salahku iki opo? Lho kan bingung. Jangan sampai anjing saya kula kali jenengan termasuk anak turun kula jenengan gadahi pemikiran ngoten. Rumangsa gak duwe salah ning pangeran. Pol-polan salahe. Pun balik mriki kali-mari iki soal kami. Ini pulau ulang, jadi tadi. Oh, gitu, lemes. Apa kok juga usah diralat. Terus, niki mau tujuannya termasuk menurut Syekh Burhan ini mengatakan proses pembelahan dada ini salah satu tujuan utama mempersiapkan baginda Nabi Agung Muhammad SAW ketika akan melaksanakan Isra wal Mi'raj. Berarti Allah itu sudah merencanakan, sudah planningnya Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Dibuktikan beliau masih kecil, sudah ada proses pembelahan dada, dibersihkan dan lain sebagainya. Ini kalau ngomong secara umum mau buat detail. Ya.
Artinya ketika akan ada peristiwa Isra wal Mi'raj dipersiapkan mulai sejak dini. Nah, kemudian wonten sing ngomong ngeten. Ada yang mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad SAW itu kan dari nur. Ya, dipindah dari tulang sulbi orang-orang yang istimewa. Nah, intinya mempertanyakan kenapa kok masih ada proses pembelahan dada. Padahal Nabi Muhammad SAW diciptakan dari nur, dari cahaya itu kan bersih. Kenapa kok masih ada proses? Pola ini dijawab oleh Sayyid Muhammad ini mengatakan awal yang pertama yaitu untuk memberikan menambah daripada ilmu yakin. Yang kedua untuk menambah ainul yakin. Yang ketiga yaitu menambah puncaknya yaitu hakul yakin. Jawaban baterai jam 9 tenanan. Iya. Oh, dari bocah musika banget gitu. Ya, ini termasuk syiarnya Allah. Syiarnya Allah. Kita harus mengagungkan Isra wal Mi'raj perhatian. Nah, salah satu cara kita yang umatnya Nabi Muhammad SAW ini kita harus menciarkan, menyampaikan, juga kita adakan di dalam diri kita pengagungan. Minimal yaitu kita memperhatikan contoh kapan Isra Mi'raj, kapan Nisfu Sya'ban, kapan Ramadan, hari-hari istimewa itu merupakan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah minggu depan, Selasa depan kita masih membahas lagi tentang hikmah pembelahan dada dari baginda Nabi Muhammad SAW, faedah atau keutamaan yang kelima. Insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliman sirri minna la ta'tiki zikra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haisu kunna ya Rabbi ya alimal hal ilaika wajjatul amal wa kun alaina bil ikbal wa kullana waslihil bal ya Rabbi ya Rabbal arbab abduk fakirun alal bab atawaqqat batal asbab mustahlikan batamaman ya wasi'al judi juda al khairu khairu wa inda wa qalati rabba abdu fatrik bi rahmatik fil hal ya mujidal khalqi durra wa musi'al kulli birra as'aluka as-sala sitra al-qabahi wal-aqdal ya man yara zira qalbi hasbi tilahu ka hasbi fahu bi afika zanbi wasli kusudi wal-a'mal rabbi alaika dimadi kama ilaika istinadi sikal wa aqsa muradi ridauka daimul hal ya Rabbi inni as'aluka afwa anni wa lam yakhif fika dhanni ya malikal mulki ya wal ashku ilaika wa abki min summi dhulmi wa rifki wa su'i fi'li wa tarki wa syawatil kir wal qal wa hubbi dunya zamiman min kulli khairin agima fi al-balaya muqima wa hasbuha al-fat wa syughal ya wayhan nafsil qawiyya anis sabili sawiyya al-haqqu rawish alayya wa qasduha jah wal mal ya Rabbi qad ghalabatni wa bil amani sabatni
وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأقبال قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل حجة كربي وانظر إلى الغني ينزل إلى الكربي واغلل علينا العوافي فليس شعش مخافي عليك تنزل وجمال يا ربي أعددت ببابك يرجعني مع عذابك وينتجي لثوابك وقت رحمتك حتى وقد أتاك بعذري وبانكسار وفقري فازم بيسرك عسري بمد جودك وإفضال وامن عليه بتوبة اغسله من شر حوبة واحسبه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال وأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال جدك وفضلك وبرك يرجى وبشر وقهرك يرجى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلكني كل خيري واجعل جنانا مصيري واختم بالإيمان الآجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد هدي الدار والحمد لله شكرا على نعم منه تسرى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والآصال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واصدر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أفضل حبي وآله وصحبه
bad'i wa tanai. Mengatakan kalau saya itu cara dulu ada sebelum melakukan dengan mungkin apa yang kita lakukan dalam riwayat tapi kan berikan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Monggo saya bermaksud sebagai akhiri kita berkati doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta